Semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini, saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab latihan pemahaman pada modul 3. Langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ruang GTK. Nah, pada modul 3 ini, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini ada 3 materi ya, yang nanti akan kita jawab untuk latihan pemahamannya. Nah, ini dua sudah terjawab ya, nanti akan kita jawab kembali. Kita mulai dari yang materi pertama, Bapak Ibu ya, yaitu filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, jadi di sini ada beberapa submateri ya yang akan kita jawab latihan pemahamannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 materi ya. Kita mulai dari yang mengenal diri sendiri, siapa dirimu sebagai guru. Nah, ini adalah latihan pemahamannya. Kita langsung saja klik latihan pemahaman. Nah, untuk soal yang pertama, di sini semua profesi menuntut kita untuk terus belajar ya, Bapak Ibu ya. Termasuk profesi guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang tidak boleh berhenti belajar. Mana yang bukan merupakan manfaat dari belajar bagi guru? Jawabannya ini adalah E ya, yaitu untuk menunjukkan semangat mereka belajar dengan belajar terus-menerus. Itulah jawabannya, kita klik jawab Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, kita kembali ke materi. Kemudian kita ke submateri yang kedua ya Bapak Ibu ya, yaitu pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Nah, ini kita klik latihan pemahamannya. Nah, di sini ada 4 soal ya untuk latihan pemahamannya. Apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah D ya, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan dan kehendak sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Baik jawab. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah C ya, yaitu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita klik jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa peran guru dalam sistem AMONG ya yang diterapkan di perguruan taman siswa? Jawabannya adalah B ya. Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Klik jawab. Oke, soal nomor 4. Siapakah tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ini jawabannya adalah A ya, yaitu Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Klik jawab. Oke, sudah selesai untuk materi yang kedua. Kita lanjut lagi ke submateri yang ketiga ya, yaitu Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional. Kita klik latihan pemahaman. Nah, untuk soal nomor 1, di sini ada 2 soal. Apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Jawabannya adalah B ya, yaitu arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai leluhur Pancasila. Kita klik jawab. Kemudian soal nomor 2, pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Nah, jawabannya adalah D ya, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan kerasa, yaitu psikomotorik. Kita klik jawab. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam topik yang keempat ya, Bapak Ibu ya.
Nah, di sini yaitu penguatan budi pekerti melalui Tri Sentra Pendidikan. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Sebutkan unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan. Jawabannya adalah E ya, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Kita klik jawab. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke topik yang berikutnya, ya, yaitu mendidik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, di sini untuk latihan pemahamannya, kita klik. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pendidikan sesuai kodrat alam? Jawabannya adalah A ya, yaitu menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang termasuk lingkungan sosial budaya. Kita klik jawab. Oke, kita klik lanjut. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu bagaimana mendidik secara kontekstual. Oke, kita masuk ke dalam latihan pemahaman. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya kontekstual dengan memperhatikan kodrat keadaannya. Apa saja termasuk dalam kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan judul topik ya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kita klik jawab. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam topik yang terakhir ya, yaitu menyikapi keberagaman. Nah, di sini kita pilih latihan pemahaman. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kodratnya dengan menggunakan azas trikon. Sebutkan 3 azas trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Klik jawab. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan azas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masuknya pengaruh budaya luar? Jawabannya adalah E ya, yaitu menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar secara konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya. Sehingga siswa bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati dirinya. Oke, kita klik jawab. Kita lanjut lagi. Oke, sudah selesai ya untuk pada materi yang pertama. Kita kembali ya. Kembali, kemudian kita pilih ke materi yang kedua, yaitu makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada beberapa topik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 topik yang harus dijawab latihan pemahamannya. Kita klik di sini ya untuk latihan pemahaman yang pertama yaitu urgensi pendidikan nilai. Kita klik. Ada 2 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional? Jawabannya adalah B ya, yaitu proses pembelajaran yang menanamkan karakter, moral, dan etika pada peserta didik. Kita klik jawab. Kemudian soal nomor 2, apa hubungan antara pendidikan nilai dengan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya juga B ya, yaitu pendidikan nilai membantu siswa memahami dan menerapkan sikap moral yang baik. Klik jawab. Oke, kemudian kita masuk ke dalam topik yang kedua ya, yaitu nilai dasar dalam pendidikan. Nah, jadi kita klik di sini latihan pemahamannya. Nah, mengapa pendidikan nilai menjadi aspek penting dalam pendidikan saat ini? Jawabannya adalah B ya, yaitu karena dapat membentuk karakter dan moral siswa dalam menghadapi tantangan global. Kita klik jawab. Oke, kita sudah selesai untuk topik yang kedua. Kita masuk ke topik yang ketiga ya, yaitu strategi internalisasi dan pengembangan nilai dalam pembelajaran. Di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, ada 2 soal ya di sini.
Sebutkan dua strategi utama dalam menginternalisasi nilai dalam pembelajaran. Jawabannya adalah B ya, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman dan keteladanan guru. Terjawab. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang guru menghadapi kelas dengan beragam latar belakang budaya. Bagaimana strategi internalisasi nilai yang diterapkan agar peserta didik memiliki sikap toleransi? Nah, jawabannya juga B ya, yaitu mengadakan diskusi dan kegiatan berbasis kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang. Kita klik jawab. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita klik latihan pemahamannya. Oke, di sini soalnya hanya satu, seorang guru memperhatikan bahwa banyak siswa di kelasnya sulit bekerja sama dalam tugas kelompok. Berdasarkan konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, strategi apa yang paling efektif untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan bekerja sama? Jawabannya adalah B ya, yaitu mendorong siswa untuk mengutamakan prinsip berpikir menang-menang dan saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan mencari solusi bersama. Kita klik jawab. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu peran guru dalam pendidikan nilai. Kita klik latihan pemahamannya. Teknologi dan media sosial seringkali berdampak negatif terhadap moral peserta didik. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap menanamkan nilai-nilai positif? Jawabannya adalah A ya, yaitu menggunakan media sosial dan internet untuk berbagi konten pendidikan dan nilai-nilai positif. Kita klik jawab. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang terakhir ya, yaitu komitmen saya untuk pendidikan nilai. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, di sini ada 3 soal ya. Soal pertama, sebuah sekolah ingin menerapkan strategi internalisasi nilai dalam kurikulum pembelajaran. Manakah urutan yang paling tepat untuk memastikan internalisasi nilai berlangsung efektif? Nah, jawabannya adalah A di sini, yaitu mengidentifikasi nilai utama, melatih guru dalam strategi internalisasi, menerapkan dalam pembelajaran, mengevaluasi efektivitas, melibatkan orang tua dan masyarakat. Kita klik jawab. Lanjut, soal nomor 2. Sebuah sekolah ingin menjadikan dirinya sebagai pusat pendidikan nilai di komunitasnya. Susun strategi dalam bentuk urutan tahapan bagaimana sekolah bisa membangun budaya nilai yang kuat. Nah, di sini juga jawabannya adalah A ya, yaitu membentuk kurikulum berbasis nilai, melatih guru melibatkan orang tua, kemudian mengadakan kegiatan berbasis nilai, kemudian menyebarkan dampak ke masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebagai seorang guru, bagaimana strategi terbaik dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah? Nah, jawabannya di sini adalah B ya, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran dengan metode refleksi, diskusi kasus, dan proyek berbasis nilai. Oke, kita klik jawab. Nah, sudah selesai ya untuk materi yang kedua, semua topik. Sekarang kita masuk ke dalam topik yang ketiga, Bapak Ibu ya, yaitu kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nah, jadi di sini ada beberapa materi ya, topik yang harus kita jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu apa perlu kode etik profesi untukku. Kita klik latihan pemahamannya. Nomor 1, alasan mengapa perlu ada kode etik untuk setiap profesi antara lain adalah untuk menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Membangun kepercayaan publik dengan menunjuk komitmen terhadap standar tinggi, mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman, serta untuk melindungi pihak yang dilayani.
Sebutkan alasan lain perlunya kode etik profesi. Jawabannya adalah A ya, yaitu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika, tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dapat dicegah. Kita klik jawab. Oke, kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu apa etika dasar yang harus dijunjung guru sebagai pendidik. Nah, kita klik latihan pemahamannya. Nah, di sini ada 3 soal ya. Apa yang mungkin terjadi apabila ada panduan untuk berperilaku bagi profesi tertentu? Di sini jawabannya adalah D ya, yaitu peluang munculnya konflik baik antara rekan satu profesi maupun dengan pihak-pihak yang menggunakan jasa profesi tersebut. Kita klik jawab. Soal nomor 2, apa tujuan sekolah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral? Sesuai dengan 8 tujuan sekolah yang dirumuskan oleh Dewan Konsultatif Pendidikan di Sekolah pada tahun 1977. Jawabannya adalah B ya, yaitu menanamkan rasa hormat terhadap nilai-nilai moral terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri serta toleransi terhadap ras agama dan cara hidup lain. Kita klik jawab. Kita lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan prinsip altruisme dalam kode etik guru? Ya, jawabannya adalah B ya, yaitu membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri. Nah, kita klik jawab. Oke, selesai untuk latihan pemahamannya. Kita masuk ke dalam topik yang ketiga ya. Apa yang dapat aku lakukan sebagai guru? Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Ada 2 soal di sini. Soal pertama, apa yang menjadi tanggung jawab guru dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan sesuai kode etik guru? Jawabannya adalah E ya, yaitu menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional dengan tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini. Kita klik jawab. Kemudian soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan prinsip intellectual integrity atau integritas intelektual dalam kode etik guru? Nah, di sini jawabannya adalah C ya, yaitu menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi bagaimana pengetahuan diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian dan pengujian kebenaran. Di sini kita klik jawab. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mari kita junjung kode etik guru ya. Nah, di sini kita baca latihan pemahaman. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, kode etik guru yang tercantum pada pasal 7, huruf G Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 menyebutkan bahwa guru memiliki tanggung jawab terhadap 6 unsur. Apa saja unsur yang menjadi tanggung jawab guru? Nah, jawabannya adalah B ya, yaitu profesi, peserta didik, rekan seprofesi, orang tua wali, peserta didik, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Kita klik jawab. Soal nomor 2, apa tanggung jawab guru kepada profesi sesuai Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024? Jawabannya di sini adalah D ya, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, memiliki motivasi serta menjaga rakyat, harkat dan reputasi profesi. Nah, kita klik jawab. Oke, sudah selesai untuk topik yang keempat ya. Kita masuk ke dalam topik yang kelima, yaitu telaah kasus pelanggaran kode etik. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, di sini nomor 1, Pak Dudung adalah guru geografi favorit anak-anak. Beliau dapat menjelaskan materi dengan baik, bersedia memberi pelajaran tambahan bagi murid yang membutuhkan, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua,
Orang tua yang puas dengan kinerja Pak Dudung seringkali memberikan bingkisan kepada beliau di akhir tahun pembelajaran. Pada saat kenaikan kelas, salah satu orang tua tersentuh melihat kondisi motor Pak Dudung yang sudah tua. Kemudian membelikan motor baru untuk beliau tanpa sepengetahuan kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Pak Dudung memberikan sesi tambahan belajar kepada murid yang orang tuanya memberikan motor, serta membantu penyelesaian tugas-tugas sekolah murid tersebut. Pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh Pak Dudung pada kasus tersebut? Nah, jawabannya di sini adalah D ya, itu imparsialitas ya. Jawab, kita klik jawab. Oke, kita klik lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu kode etik dalam kerangka pendidikan nilai. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, di sini soalnya apa tanggung jawab guru kepada rekan sesama guru sesuai Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024. Jawabannya adalah A ya, yaitu menjaga sikap kebersamaan, menjalin hubungan profesional, kesetiakawanan, dan empati antar sesama rekan profesi. Klik jawab. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke dalam topik selanjutnya. Kita masuk ke dalam topik yang terakhir ya, yaitu mari lakukan aksi nyata. Kemudian di sini kita klik latihan pemahaman. Soalnya apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru berdasarkan Permendikbudristek tahun 67 nomor 67 tahun 2024. Jawabannya ini sudah pasti ya, yang B ya, yaitu ikut dalam politik praktis, politik transaksional, dan terafiliasi dengan partai politik. Kita klik jawab. Oke, kita klik lanjut. Sudah selesai. Sudah selesai ya untuk semua topik pada latihan pemahaman. Selanjutnya untuk post-test di sini sudah terbuka Bapak Ibu ya. Nah, untuk post-test Bapak Ibu silahkan lihat di video Pak Gurwali selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau jurnal untuk modul 3, ini ada di video Pak Gurwalia, yaitu cara membuat jurnal filosofi pendidikan dan pendidikan nilai PPG. Nanti Bapak Ibu silahkan nonton video ini untuk Bapak Ibu cara pembuatan jurnal pada modul 3. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi yang memiliki kelebihan rezeki ya, Bapak Ibu boleh untuk sawer Pak Guru Wali ya, ataupun traktir kopi Pak Guru Wali dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ya, yaitu Saweria. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh untuk memilih ya nominal yang Bapak Ibu inginkan ataupun yang Bapak Ibu ikhlaskan ya untuk traktir kopi Pak Gurwali. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan ketik pesannya untuk Pak Gurwali di sini. Nah, untuk lebih banyak video tentang PPG ya, Bapak Ibu nanti silahkan klik playlist jurnal PPG ya, yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Gurwali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Gurwali. Sampai jumpa di video selanjutnya.